Baik, terkait dengan pembebasan saudara HK ya, tidak lanjut dari amnesti yang diberikan oleh Presiden, kami masih menunggu surat tersebut untuk tindak lanjutnya. Kita tentu masih sangat ingat begitu ya, awal muasal dari perkara ini yang berangkat dari kegiatan tangkap tangan tahun 2020. Di mana dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, semuanya sudah dilakukan dengan sangat baik, dengan sangat proper. KPK telah melakukan proses hukum dengan sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya, bahwa tidak hanya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kaidah-kaidah hukum, tapi juga KPK melakukan proses-proses penyidikan, penuntutan dengan standar etik KPK. Karena kita pahami bersama dalam proses penegakan hukum perkara ini, selain dilakukan uji di pra-peradilan, juga sudah diuji oleh Dewan Pengawas. Sehingga seluruh proses yang dilakukan teman-teman penyidik untuk sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya, sudah dilakukan dengan sehormat-hormatnya. Bahwa kemudian dari alat bukti yang dikumpulkan, kemudian kita susun dakwaan, kita susun tuntutan, dan sampai dengan di persidangan, hakim juga sudah memutuskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti dan memutus atau memberikan vonis 3,5 tahun. Artinya alat bukti yang dikumpulkan oleh teman-teman di KPK dinyatakan terbukti oleh majelis hakim. Dalam perjalanannya KPK juga kemudian sudah menyiapkan dan menyampaikan untuk banding. Namun demikian dalam proses akhirnya tadi malam kita sama-sama mendengar kabar bahwa adanya amnesti untuk saudara HK dalam perkara ini. Nanti mekanismenya kami di KPK akan menunggu surat tersebut. Namun teman-teman, tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi. KPK masih terus berkomitmen, masih terus semangat, dan hari ini KPK juga masih terus melakukan tugas-tugas pemberantasan korupsi. Tidak hanya di penindakan, pencegahan, pendidikan, dan juga kegiatan koordinasi dan supervisi. Ada beberapa perkara besar yang sekarang sedang berjalan di KPK, dan tentu berkat dukungan publik juga proses-proses hukum di KPK dapat berjalan dengan baik dan efektif, termasuk terkait dengan proses hukum saudara HK yang mungkin mendapatkan amnesti. Tentu ini juga bisa menjadi ruang diskursus bagi publik untuk memberikan pandangan-pandangannya, sehingga kita bisa sama-sama memberikan sumbangsi bagi perbaikan hukum, perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meski menghormati, KPK agak kecewa nggak Mas dengan amnesti ini? Ibaratnya udah proses panjang. Ya, dalam perkara ini KPK juga masih ada beberapa tersangka yang sudah ditetapkan dan satu juga masih menjadi DPO. KPK berkomitmen untuk terus melakukan pencarian dan tentu juga menggandeng berbagai aparat penegak hukum lain, berbagai institusi dan juga masyarakat bagi yang mengetahui keberadaan yang bersangkutan bisa menyampaikan kepada KPK sehingga bisa kita segera tindak lanjuti. Mas Budi, tanggapannya dari Pahasi sendiri kan mengatakan bahwa ini menunjukkan pemberian amnesti ini menunjukkan bahwa kasus ini merupakan kasus kriminalisasi politik.
setiap penanganan perkara yang KPK lakukan termasuk dalam perkara ini semuanya berangkat dari alat bukti, di mana alat bukti yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman penyidik juga kemudian sudah disampaikan dalam berkas dakwaan, berkas tuntutan, dan semuanya sudah diuji tidak hanya di pra-peradilan tapi juga diuji oleh Dewan Pengawas yang kemudian masuk ke dalam proses dan di perkara pokoknya. Dan kemudian majelis hakim juga sudah memutus bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh yang bersangkutan dinyatakan terbukti, di mana kita ketahui bersama majelis hakim juga sudah memberikan vonis dalam perkara tersebut. Meskipun endingnya yang sama-sama kita ketahui bahwa Presiden memberikan amnesti dalam perkara ini, dan tentu itu menjadi hak prerogatif Presiden yang nanti akan kami tindak lanjuti.